ke-14 yang rohani. Saat ini saat indah. G. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini urapan-Mu. Ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini urapan-Mu. Ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini urapan-Mu. Ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Urapan-Mu. Ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Haleluya. Ini menjadi kerinduan kami saat datang di hadapan-Mu saat ini. Datang untuk bersungguh, Tuhan, menyembah. Kami merindukan hadirat-Mu. Engkau nyatakan melawat setiap kehidupan kami, Tuhan. Sebabnya Tuhan, sebelum kami akan datang tersungkur menyembah Engkau, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh dan Kudus-Mu. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui
Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti secara langsung siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar, urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kalau malam buta Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang. Firman dan Roh Kudus kiranya menyucikan, melayakkan kami menjadi penyembah yang benar, sampai satu waktu kami menjadi penyembah yang sempurna. Kuasa-kuasa iblis lewat roh ngantuk, kau merasa main-main, kami usir semua di dalam nama Yesus. Dalam Yesus kuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dan kesetiaannya boleh kita alami, kita rasakan pagi ini. Perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan masih boleh kita alami, rasakan. Biarlah membawa kita untuk datang sujud di bawah kaki Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari sebelum kita akan menyembah Tuhan, kita kembali melanjutkan pembacaan Alkitab. Kita sudah tekuni dari kitab Kejadian hingga kita berada pada kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-40. Kitab Nabi Yesaya pasal 40. Ayatnya yang ke-12 sampai 31. Yesaya 40 ayatnya yang ke-12. Allah di atas semua ilah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka,
sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak akan lelah dan tidak akan lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Demikianlah bacaan kita pagi ini. Kita membaca mulai dari ayatnya yang ke-12. Judulnya untuk perikopnya, Allah di atas semua ilah. Ya, ini yang patut kita banggakan, ya, memiliki Allah seperti Dia, ya, di atas semuanya, ya, semua yang ada di atas muka ini, bahkan di alam semesta tidak ada yang bisa menyamai Tuhan kita. Dialah yang sudah menciptakan semuanya, ya, termasuk kita manusia, ya, sehingga di sini kita membaca bahwa ayat 15, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau yang lebih dari abu halus beratnya. Inilah di hadapan Tuhan kita manusia ini, ya, bagaikan setitik. Ya, coba kita praktekkan nanti pulang di rumah, celupkan jarimu ke dalam air, angkat, ya, jatuh setetes. Itulah bangsa-bangsa, bukan cuma satu manusia, tapi bangsa-bangsa, semua manusia yang hidup di muka bumi. Ya, itulah keadaan kita. Ya, tanpa Tuhan yang menciptakan kita, tanpa Tuhan yang menyertai kita, semuanya tidak ada artinya. Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah. Ya, sebabnya mari biarlah kita sebagai, ya, umat ciptaan Tuhan, bahkan ciptaan yang termulia. Jadi kalau manusia saja, semua manusia seperti setitik air, apalagi hewan, apalagi tumbuhan. Ya, kitalah ciptaan yang termulia dari Tuhan. Ya, haleluya. Sebabnya biarlah kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kita membaca, ya, pada ayat yang ke-13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Siapa yang memberi petunjuk kepada sebagai penasihat? Ya, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan seterusnya. Nah, ini seringkali yang terjadi. Ya, seringkali kita manusia terlalu sombong, terlalu bangga dengan diri kita, ya, dengan kekuatan, kehebatan, dengan kepandaian kita, dengan kekayaan kita, kedudukan kita. Ya, kita seringkali mau mengatur Tuhan. Ya. Oh, bagaimana caranya? Atur Tuhan, saya atur Tuhan. Nah, ya, Tuhan memiliki, ya, wakil di dunia ini, ya, untuk mengajar kita. Siapa itu? Itulah hamba Tuhan.
Ya, hamba Tuhan adalah penyambung lidah Allah. Ya, hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman. Firman yang benar, firman yang murni. Ya, itulah yang tertulis dalam Alkitab. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang dihilangkan Allah, itulah Alkitab. Itu yang mengajar kita. Ya, yang dihilangkan Allah berarti apa yang tertulis dalam Alkitab ini semua berasal dari Tuhan. Ya, jadi kalau seorang hamba Tuhan menyampaikan firman yang tertulis dalam Alkitab, ayat menerang ayat, firman yang dibukakan rahasia, berarti dia sama dengan Allah, ya, yang mau mengajar kita. Ya, tapi seringkali manusia malah ya, mengatur-ngatur, ya, mengatur Tuhan. Ya, itulah lewat hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Caranya bagaimana? Tukang kritik. Nah, ya, suka kritik firman. Oh, bukan begini, bukan begitu. Wah, harusnya begini, harusnya begitu. Itu seringkali kita manusia. Ya, tadi karena itu karena dianggap dia kuat. Oh, saya ini bisa. Oh, saya ini hebat. Oh, saya ini pandai. Nah, karena dia merasa dirinya itu ya. Haleluya. Padahal dikatakan bangsa-bangsa di mana seperti setitik air dalam timba. Dia tidak lebih dari abu halus beratnya. Apalah artinya gitu. Ya. Jadi kalau Tuhan mau hukum kita, kenapa seperti air? Hanya di segini saya habis. Ya. Ditiupkan abu halus ya, habis semua. Ya. Tapi seringkali kita ya sepertinya mau menantang Tuhan. Ya. Karena kita mengatur tadi. Ya. Mengatur Tuhan lewat kebenaran firman yang seringkali kita tidak hargai. Ya, firman yang disampaikan seringkali ya tadi dikritik. Ya. Firman disampaikan ya seringkali ditanggapi dengan rasa bosan, ya, haleluya, dan lain-lain sebagainya. Itu sama dengan kita tidak menghargai Tuhan yang mau mengajar kita, yang mau mengatur jalan hidup kita, supaya kita ya, dianggap Tuhan itu berharga, bukan cuma setitik air, bukan seperti abu halus, ya, tapi biar kita dianggap Tuhan itu berharga. Tuhan menganggap kita berharga seperti ya, kitab Hagai mengatakan, Hagai pasal 2, Tuhan menganggap emas kepunyaanku adalah perak. Ya. Haleluya. Tuhan menganggap kita sesuatu yang seperti emas, seperti perak yang berharga. Ya, kalau secara jasmani saya kita manusia punya emas, punya perak, wah nggak mungkin kita buang. Tidak ada orang yang buang emas, kan? Kalau ada orang buang emas, wah sudah begini deh, ya kan? Tidak ada orang buang emas, pasti akan dijaga. Ya, itulah harta. Demikian juga Tuhan terhadap diri kita. Ya, kalau kita menjadi kehidupan yang merendahkan diri hadapan Tuhan, menerima setiap ajaran Tuhan, ya, lewat firman disampaikan, firman penggembalaan disampaikan. Ya, kita mau diajar, kita mau diatur langkah kita. Ya, kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari-hari. Maka Tuhan berkata, engkau adalah kepunyaanku. Kepunyaanku lah emas, kepunyaanku lah perak. Berarti kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Mari ya kita bahagia ini kita baca. Ya, kita dilibatkan Tuhan untuk masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus. Sebab kitab Hagai ini berbicara tentang pembangunan. Ya, dulu Israel membangun bait Allah setelah hancur di tangan Raja Babel. Tapi kemudian mereka membangun kembali bait Allah. Nah, demikian juga kehidupan kita hari-hari. Ya. Tadi saya katakan manusia ini ciptaan Tuhan termulia, tapi semua sudah hancur karena dosa. Ya, semua sejak dari Taman Eden manusia sudah hancur, tubuh Kristus sudah hancur, tapi hari-hari Tuhan mau membangun kembali tubuhnya. Ya,
Tuhan mau kembalikan kita ke Firdaus. Ya. Asal kita mau terlibat masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, ya. Seperti Hagai dan orang Israel pada waktu itu. Mulai dari pasal 1 saudara baca ajakan membangun kembali bait suci. Ya. Nabi Hagai ini dipercaya Tuhan untuk menyampaikan kepada Israel, mengajak mereka, ayo kita bangun tubuh Kristus. Ya. Ayo terlibat masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, sehingga kalau kita mau terlibat, ya, dalam pembangunan tubuh Kristus, ya, tadi saya sudah sampaikan, kehidupan yang menghargai, ya, kebenaran firman, yang merendahkan diri, yang mau diajar, mau dibentuk, ya, oleh firman, maka dia adalah kehidupan yang terlibat masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Sehingga pada ayatnya yang ke-9 Tuhan katakan, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta Allah. Nah, kita akan menjadi kepunyaannya Tuhan, ya, yang terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Sehingga ayat yang ke-8, ya, atau dari ayatnya yang ke-7, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kita menjadi kehidupan yang, ya, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus dan mengalami, ya, penyertaan Tuhan, ya, pembelaan Tuhan, ya, seperti bangsa Israel, ya, mau membangun bait Allah, Tuhan, mereka tidak mampu, mustahil bagi mereka. Mereka adalah orang buangan, ya, dibuang di Babel, ya. Haleluya. Dari mana mereka mau dapatkan, ya, dana untuk membangun bait Allah? Ya. Tetapi ini karena mereka, ya, sungguh-sungguh, ya, pada ayatnya yang mundur pasal 1 ayatnya yang ke-14, ya, mereka melakukannya dengan, nah, mari kita baca. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bupati Yehuda, semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Datang mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan, ya, karena mereka, ya, aktif dalam pembangunan Kristus dengan penuh semangat. Ya, ini yang sangat penting, saudara. Ya, di dalam kita, ya, mendengarkan firman hari-hari, ya, firman pengembalaan yang mengajar kita ini, ya, membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh, selalu semangat. Nah, itu, ya, jangan datang ibadah sudah loyo-loyo lah, bagaimana nih? Dengar firman pasti ngantuk-ngantuk. Ya, haleluya. Mari, kalau ada yang mengantuk, cuci muka. Ya, cuci muka, pulang cuci muka, supaya semangat. Ya. Semangat, 3 kali semangat. Ya, semangat dari Allah Tritunggal. Ya, mari, itu menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya. Selalu semangat, jangan cuma semangat dari daging. Sebab kalau dari daging itu, ya, itulah semangat dari daging. Kalau dia loyo, ya loyo juga. Tapi kalau datang dia, ya, mungkin karena baru gajian atau apa, baru apa, ya, apa yang dia inginkan tercapai, wah, semangat dia. Tapi kalau lagi badan loyo, ya, belum gajian, nah, apalagi, ya, keadaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, tidak semangat. Nah, itu semangat daging, bukan semangat dari Tuhan. Ya, mari kita miliki semangat dari Tuhan, semangat dari Roh Kudus. Ya, haleluya. Sebab dikatakan pada ayat yang ke-6, sesuai dengan janji yang telah kuikat, pasal 26, pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Nah, ini kalau
Roh Kudus, kita tidak akan takut. Ya. Apa yang akan kita takuti? Ya, sebab daging itu selalu takut. Aduh, bagaimana? Ya, kalau saya datang, aduh, saya capek nanti. Saya tidur ini. Ya, saya mau kerja seharian. Ya, kalau saya bangun cepat, aduh nanti ya. Ya, selalu banyak ketakutan kalau ini daging kita ikuti. Ya, kalau saya korbaninya, bagaimana untuk saya? Ya, apa nanti untuk ini, untuk itu? Ya, selalu banyak ketakutan kalau kita mengikuti daging. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh, tadi kita menyadari bahwa kita tanpa Tuhan kita tidak mampu. Setitik air dalam timba seperti abu halus. Ya, dia akan menghargai setiap firman Tuhan. Dia merendahkan dirinya. Ya, maka ya Roh Tuhan dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan. Nah, ini akan menggairahkan kita, memberi semangat terus ya, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan pembangunan tubuh kita akan semakin ya, ayatnya yang kelima. Tetapi sekarang, nah, mari sekarang pagi ini, saat ini, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua, imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Mari, ya, ayo semangat, kuat, teguh hati. Ya, jangan takut. Ya, kepunyaan kula perak, kepunyaan kula emas. Tuhan menganggap kita ini berharga. Kalau kita semangat selalu, kalau kita kuat teguh hati, maka kita berharga di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak semangat tadi, loyo-loyo, tidak kuat, ya, maka dia hanya seperti setitik air yang tidak ada artinya bagi Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, maka kita berharga di mata Tuhan. Sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, kembali ke Yesaya pasal 40 tadi, ia memberi kekuatan kepada Allah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayatnya yang ke 29 pasal 40. Ya, orang-orang muda menjadi lesu. Wah, jangan sampai ini terjadi. Masih muda kok, wah sudah gampang loyo. Bagaimana orang muda? Ya, kita semua, ayo, ya, ayo semangat. Apalagi yang muda-muda, wah ini harus ada di garda terdepan ini untuk menjadi teladan. Ya, haleluya. Sungguh-sungguh semakin berkobar-kobar. Sehingga sekalipun dia berlari tidak akan jadi lesu, dia berjalan tidak akan jadi lelah. Dia ada kekuatan dari dua sayap yang besar. Sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Ini orang yang dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan itu. Yang semangat tadi, yang kuat teguh hati. Dia mengalami penyertaan Tuhan. Aku menyertai engkau dengan dua sayap burung nasar yang besar. Jika apapun yang terjadi, badai menerpa, burung itu akan tetap terbang di atas badai. Apapun yang terjadi, dia akan terus berlari di dalam Tuhan. Ya, haleluya. Selalu ada kekuatan, ada semangat untuk menanti-nantikan. Orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, mari pagi ini, ya, semangat baru lagi Tuhan berikan kepada kita pagi ini. Untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Ya, haleluya. Terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, tetap kuat dan teguh sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali. Ingat, kita adalah kepunyaan Tuhan. Jangan takut. Kalau Tuhan yang memiliki kita, ya, haleluya. Berarti Tuhan akan membela, Tuhan akan menyertai. Sama seperti kita memiliki satu benda yang berharga. Wah, kita akan jaga, kita akan rawat. Kita akan sayangi. Demikianlah Tuhan terhadap kita. Kalau kita berharga, Tuhan akan selalu menjaga, memelihara, melindungi, membela. Tadi dikatakan, ya, Tuhan puncakkan langit, bumi, laut, darat, segala bangsa, kepunyaan bangsa masih mengalir untuk pembangunan baik Allah. Ya, haleluya. Tuhan juga sanggup memerintahkan berkat bagi kita. Ya, kita butuhkan hari ini. Ya, kita tidak bisa pungkiri, membangun tubuh Kristus kita membutuhkan berkat secara jasmani. Ya, banyak kemustahilan kita hadapi hari ini. Secara khusus penggembalaan tempat ini sangat mustahil.
untuk membangun rumah ibadah, fasilitas yang kita butuhkan. Ya, kita membutuhkan berkat dari Tuhan. Ya, sebabnya mari sungguh-sungguhlah. Ayo saja. Dari imam besar, bupati, seluruh rakyat harus semangat. Artinya harus kerjasama. Jangan cuma hamba Tuhan saja, cuma gembala saja yang semangat terus. Jemaat bagaimana? Ayo, imam-imam, sungguh-sungguh. Ayo kita kerjasama, saling memperlengkapi, ya, supaya betul-betul kita bisa melihat, ya, haleluya, perkara-perkara ajaib, perkara besar ternyata, ya, haleluya. Kita semakin melihat penyertaan Tuhan dalam pembangunan tubuh, baik secara jasmani tempat ini ada kemajuan dalam Tuhan, ya, haleluya. 8 tahun pengembalaan, ya, haleluya. Biar kemajuan itu juga ada dalam pengembalaan tempat, ya. Semoga itu menjadi kerinduan kita semua, ya. Kita semua terbeban untuk pelayanan di tempat ini, ya. Ayo, ya, kita sungguh-sungguh semangat, kuat, teguh hati, ya, haleluya. Sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali. Tuhan akan bersama dengan kita, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan memberkati. Mari kita datang sujud menyembah Tuhan. Kita pujikan pujian yang berkata, kami datang penuhi panggilan itu. 162 yang rohani, 162. Oke. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani jiwa yang berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan? Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan terbuka semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan terbuka semua kesaksian. Dengan Semoga menjadi kerinduan kita dalam setiap hati kita adalah hati yang terbeban untuk pelayanan. Sehingga kita akan datang, kita mau terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus dengan
sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Dengan semangat, dengan kuat dan teguh hati. Haleluya. Oh, haleluya. Biar kita sungguh-sungguh memperhatikan pelayanan, terbeban pelayanan. Apa yang bisa saya lakukan? Biar kita semua memiliki satu hati yang terbeban, sehingga kita akan berkata, apa yang saya bisa lakukan untuk pelayanan bagi Tuhan? Apa yang bisa saya berikan untuk pelayanan? Dari apapun yang kau miliki, kau punya waktu, kau punya tenaga, kau punya harta, apa saja yang kau miliki, ayo ya, berikanlah untuk pembangunan tubuh Kristus. Korban sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Lagi, sekali lagi, sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau melihat setiap hati kan, depan sungguh-sungguh Tuhan. Mau terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Curahkan rohmu bagi kami, curahkan rohmu pakai kami Tuhan. Dalam kegerakan Roh Kudus, teguhkan semua kesaksian kami hari ini. Haleluya, mari sembah Dia, sembah Dia dengan sungguh. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dewasa, dewasa.
Curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu, berkat-Mu curahkan Tuhan bagi gereja-Mu, hujan kasih sayang-Mu memenuhi umat-Mu, menyembah-Mu, Allah gunung batuku. Kasih sayang, biarlah kasih sayang-Mu tercurah bagi kami gereja-Mu, ya Tuhan. Ku rasakan tangan-Mu yang menopang hidupku, firman-Mu Tuhan kekuatan bagi. Biarlah kasih sayang, biarlah kasih sayang-Mu tercurah bagi kami gereja-Mu, ya Tuhan. Amin. Ku rasakan tangan-Mu yang menopang hidupku, firman-Mu Tuhan kekuatan bagiku. Kami sujud menyembah, kami sujud menyembah-Mu, Bapa gunung batu keselamatan-Mu. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu. Engkau Yesus, Kau segalanya bagiku. Curahkan Tuhan, curahkan bagi jemaat-Mu, berkat-Mu curahkan Tuhan bagi gereja-Mu, hujan kasih sayang-Mu memenuhi umat-Mu, menyembah Allah gunung batu. Kami sujud menyembah-Mu, kami sujud menyembah-Mu. Bapa gunung batu keselamatan-Mu, kami menyembah-Mu, memuji Engkau segalanya bagi kami. Engkau Yesus, Kau segalanya bagiku. Berkat-Mu curahkan Tuhan bagi jemaat-Mu,
Berkat-Mu curahkan Tuhan bagi gereja-Mu. Hujan kasih sayang-Mu memenuhi umat-Mu. Hanya Kamu Allah gunung batu. Dengan mari kita bangkit beribadah. Haleluya. Biar hujan kasih sayang. Roh Kudus bagaikan hujan yang lebat, bagaikan tirus hujan tercurah bagi Yesus. Kami semakin dipakai oleh Tuhan, kami diutus oleh Tuhan dalam kegerakan yang besar ini Tuhan. Ini kami Tuhan, Engkau melihat hati kami, hati-hati yang terbeban untuk pelayanan. Ini kami Tuhan, ini kami, utus kami, pakai kami Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus sejak akhir Tuhan. Haleluya. Pakai kami semua, pakai lagi daripada sungguh-sungguh dengan hati yang terbeban, rindu untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Aku yang rindu terlibat dalam pelayanan ini, angkat dua tanganmu ke atas. Haleluya. Tirus hujan curah bagi kami. Curahkan Tuhan, curahkan Roh Kudus bagi kami, curahkan berkat-Mu bagi kami, curahkan mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Teguhkan kesaksian kami, teguhkan dan keajaiban-Mu dinyatakan di tempat ini. Aku curahkan mujizat-Mu, aku curahkan berkat-Mu bagi kami. Haleluya. Kami butuhkan untuk pelayanan pembangunan tubuh kami. Kalau kami lemah, kalau kami tidak berdaya Tuhan. Biar kekuatan kuasa yang berasa yang besar selalu menambah semangat yang tidak berdaya. Semakin kuat dan berkuat dalam menantikan Engkau dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, kami berlari, kami tidak jadi lesu, kami tidak akan pernah lelah dalam bekerja di ladang-Mu Tuhan. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus menggairahkan kami, memberi semangat bagi kami Tuhan, untuk kami semakin sungguh-sungguh berkorban. Kami rela berkorban apa saja untuk pelayanan hari ini Tuhan. Apa yang ada dalam hidup kami berikan untuk melayani Engkau Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kami adalah kepunyaan Engkau, kepunyaan perak, kepunyaan emas. Di depan sungguh-sungguh, haleluya, mau melayani Engkau Tuhan dengan penuh semangat, dengan kuat dan teguh hati hari-hari ini Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar menghadapi banyak tantangan di hadapan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Itu janji-Mu Tuhan. Engkau memberi amanat agung bagi kami untuk diutus, dipakai dalam kegerakan Roh Kudus. Dan akhir Engkau juga menyertai kami, haleluya, sampai kesudahan zaman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah hari-hari ini Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami rindukan dalam pelayanan pembangunan Tuhan hari-hari ini. Sebabnya besarkan semua kehidupan umat-Mu pagi ini, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun umat-Mu mengikuti ibadat ini ya Tuhan. Haleluya, dimanapun kami
berada, kuasa-Mu tidak terbatas, menjangkau, memulihkan kehidupan kami, tercurah bagi kami semua dengan hujan yang deras Tuhan. Lawatan yang kami boleh alami dalam setiap kehidupan kami. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan, beban berat, masalah-masalah Tuhan, penderitaan, kemustahilan yang dihadapi hari-hari ini, baik secara pribadi, lepas pribadi, dalam nikah, rumah tangga, di dalam usaha, pekerjaan, studi Tuhan, cita-cita masa depan semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sanggup untuk membuat keajaiban yang besar dalam kehidupan kami semua Tuhan. Siapakah Engkau gunung yang besar di depan Zerubabel? Kehidupan ini penuh dengan Roh Kudus, semuanya menjadi tanah rata. Itulah menjadi keyakinan kami. Apapun yang mustahil di depan kami, haleluya, kami yang dipakai dalam kegerakan Roh Kudus, kami akan melewati semuanya bersama Engkau Tuhan. Ada masa depan yang cerah, ada masa depan yang indah, masa depan yang berhasil bersama dengan Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan, haleluya, Engkau selalu, oh Tuhan, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini. Mungkin juga secara khusus pergumulan kami Tuhan, kerinduan kami dalam pelayanan Tuhan, pengembalaan di tempat ini Tuhan, memasuki usia yang ke-8 tahun hari-hari ini Tuhan. Biar sungguh-sungguh kami boleh melihat juga, oh Tuhan, Engkau menyatakan Tuhan keajaiban-Mu Tuhan dalam pelayanan tempat ini ya Tuhan. Kami boleh melihat kemajuan dalam pelayanan di sini Tuhan, baik secara jasmani, terlebih lagi kemajuan secara rohani semakin nyata. Umat-Mu semakin menuju pada kedewasaan. Bagikan 8 orang yang masuk bahtera, 8 pasang nikah yang masuk dalam bahtera. Itu artinya kehidupan ini dewasa secara rohani. Biarlah usia 8 tahun hari-hari ini Tuhan semakin menambah, oh, kedewasaan dalam kehidupan. Sidang jemaat di tempat ini, bahkan semua kami hari ini tidak, haleluya, menentukan, haleluya, durasi kami ikut Tuhan, lama atau tidaknya kami ikut Tuhan, namun menentukan bagaimana kami merendahkan diri kami, menerima firman, percaya, yakin, mempraktekkan firman. Biar kami adalah kehidupan yang cepat hari-hari, haleluya, untuk segera berlari terus ke pegunungan, mencapai kedewasaan penuh untuk mencari mempelai wanita. Kami percaya Tuhan, haleluya, seiring dengan Tuhan kemajuan rohani kami juga percaya secara jasmani juga Tuhan, nyata kemajuan dalam tempat ini. Engkau akan mengguncangkan langit, bumi, laut, darat Tuhan. Itulah jadi firman-Mu, Engkau memerintahkan berkat-Mu, curahkanlah berkat-Mu, curahkanlah berkat-Mu bagi kami hari-hari ini. Kami pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu, baik dalam membangun rumah-Mu di tempat ini saja, jasmani, menambah sarana fasilitas dalam pelayanan Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mempunyai emas, Engkau yang punya perak, haleluya. Engkau yang memberkati begitu banyak orang-orang yang melimpah di secara jasmani. Biarlah Tuhan itu juga mengalir bagi kehidupan kami. Kami pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang hari dalam setiap aktivitas dimanapun umat pergi berada Tuhan, apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan semua, haleluya, dalam tangan-Mu, tangan kasih setia yang selalu menyertai, melindungi, membela kehidupan umat-Mu semua ya Tuhan. Apa yang diusahakan dikerjakan Tuhan, buka jalan, buka pintu-pintu berkat-Mu, perintahkan berkat-Mu bagi umat-Mu semua, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh ya Tuhan. Terima kasih, terutama lebih dari itu kami semakin diutus dipakai Tuhan jadi saksi-Mu Tuhan, haleluya, menuai ladang-Mu yang telah memulihkan hari-hari ini. Kami dipakai menjadi bencana-bencana kemuliaan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu, bagi keluarga kami, bagi teman tetangga Tuhan di daerah kami Tuhan, bangsa kami Indonesia tercinta yang terus kami doakan bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa Indonesia ini dari begitu banyak masalah-masalah yang terjadi, bahkan pandemi yang sampai hari ini belum berakhir Tuhan. Kami bisa berdoa untuk Tuhan, oh, keselamatan bangsa kami. Kuatkan selalu pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, pemerintah di desa-desa semuanya Tuhan. Berkati dengan hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan, kebijaksanaan juga TNI Polri Tuhan. Kuatkan mereka tetap menjaga stabilitas keamanan di bangsa tercinta ini ya Tuhan. Dan juga
Oh Tuhan, tim medis semua Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka menjalankan tugas-tugas yang berat hari ini Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Haleluya, kami rindu Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami dipakai menjadi alat-Mu membawa jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini, bahkan Tuhan seluruh bumi sampai pada bangsa-bangsa yang lain juga. Haleluya, boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Haleluya, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami semua akan menyongsong Engkau yang akan datang sebagai Raja, sebagai mempelai bersua dalam kemuliaan di awan-awan permai. Kami bisa bersama dengan Engkau Tuhan. Selamanya kebahagiaan pesta nikahan domba kerajaan Siloam damai Yerusalem baru itu selamanya bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, Raja mempelai bersua dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kesetia dan damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan selamanya bersama-sama ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut pagi hari ini melangkah bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.